Pelari boleh diet nggak? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Kalau lagi mempersiapkan program maraton atau lagi intens trainingnya, boleh sambil diet nggak kira-kira? Ternyata ada pengaruhnya nih. Kita bahas di Fit with Mel. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai as always, aku mau minta dukungannya untuk di like videoku yang ini. Kalau kamu suka videonya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya dan jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal nutrisi alias makanan. Karena kita udah sepakat ya teman-teman ya bahwa lari nggak hanya tentang lari, tapi banyak banget aspek penting yang mendukung. Mulai dari nutrisi, recovery, terus mulai dari urusan tidur, latihan strength-nya juga, jadi banyak banget. Nah yang kali ini penting, essentials banget, tapi suka dilupakan, nutrisi. Oke, kita akan membahas soal kesalahan yang biasanya kita nih, para pelari lakukan yang ada kaitannya dengan nutrisi. Yang pertama, paling sering dilakukan adalah diet. Pelari ngurang-ngurangin makan supaya cepat kurus, terus mulai meminimalisir makan karbohidrat supaya cepat langsing, ya kan? Atau menjalankan diet tertentu supaya badannya tetap dapet tuh body goalnya, tetap slim kelihatannya. Oke, kita lurusin dulu di sini ya. Kalau misalnya kamu mau menjadi pelari yang performance-nya baik, kamu pengen punya target yang luar biasa tinggi, contohnya pengen PB, pengen maraton sub 4, pengen half marathon Sabtu dan sebagainya, udah nggak bisa tuh melakukan yang namanya diet. Nggak boleh ngurang-ngurangin makan. Justru yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Justru kita mesti nambahin value yang ada di nutrisi untuk bisa nge-boost performance-nya kita. Contoh, makan makanan yang penuh atau kaya dengan antioksidan. Atau makan justru karbohidrat yang tinggi kalau kamu lagi mau persiapan sebuah maraton. Karena bahan bakarnya kita, pelari, justru adalah karbohidrat teman-teman. Tapi ingat sekali lagi ya, karbohidrat pun harus dipilah-pilih. Nggak semua karbohidrat ya dihabek aja. Karbohidrat yang penting yang harus kita makan sebelum lari itu juga banyak pilihannya. Nanti aku akan share ada beberapa pilihan karbohidrat yang bisa aku rekomendasikan yang pas banget dimakan sebelum kamu lari, 3 jam sebelum latihan lari, 1 jam sebelum latihan lari, dan during kamu latihan lari itu juga harus ada karbohidrat yang tetap masuk ya. Yang kedua adalah tidak sarapan sebelum long run dan tidak fueling saat lari atau selama lari. Nah ini common mistakes banget yang memang masih sering dilakukan karena kadang-kadang kalau mau long run pagi-pagi banget kan tuh. Biasanya kita udah mulai jam 5, jam 6 udah start. Nah mau sarapan jam berapa? Nah karena itulah teman-teman pastikan sebelum long run kamu udah harus bisa mengatur waktu, harus bisa spare waktu sejam paling tidak kamu udah harus makan. Ya, 1 jam sebelum lari kamu harus sarapan. Jadi gini, kalau aku triknya biasanya bangun tidur, first thing first, as soon as possible aku akan makan dulu. Makan yang ringan aja kayak roti misalnya, atau pisang, atau crackers sama kopi. Nah itu biasanya akan jadi benda wajib yang harus aku konsumsi. Setelah itu baru urusan toilet, urusan ke belakang. Baru setelah itu enak deh larinya. Karena yang akan terjadi ketika kamu nggak sarapan adalah kamu akan ngerasa lemes banget, akan kehabisan energi saat lari. Apalagi long run itu kan kita bicara lari di atas 10 km ya. Bahkan ada yang 20 km, 30 kilo. Kalau misalnya nggak makan, wassalamualaikum, yang ada nanti performance-nya bisa turun. Nah berikutnya, kalau udah sarapan, nanti pas lagi lari nih, during long run-nya, kamu harus bisa ngatur fueling dengan baik. Fueling tuh gimana sih? Fueling tuh beda ya sama minum ya. Jadi hidrasi harus dibedakan sama fueling. Fueling itu adalah kamu masukkan kembali gula atau karbohidrat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita saat kita berlari. Jadi nanti kamu bisa ngerasain tuh bedanya. Bedain deh. Jadi satu hari nih, misalnya kamu long run, kamu nggak fueling, kamu nggak pakai energy gel,
Terus kamu bedain sama ketika kamu mengkonsumsi energy gel saat long run. Setiap 45 menit sekali coba diminum energy gelnya, dan kamu bisa compare, kamu bisa ngerasain perbedaan performance yang sangat signifikan. Jadi pesan dari aku adalah kalau boleh disiapkan energy gelnya ketika kamu melakukan long run, sehingga nanti saat hari H kamu ikut lomba lari, kamu udah terbiasa tuh dengan energy gelnya kamu, gak kaget lagi perutnya. Kesalahan yang juga masih suka ditemukan, yang ketiga ini banyak banget, adalah ketika selesai latihan, workout ataupun lari, kamu gak langsung makan. Ingat ya, ada golden window, ada period di situ yang sangat berharga. Setelah kamu selesai latihan, ASAP secepatnya kamu harus masukkan karbohidrat, protein untuk bisa recovery, repair, and replenish. Jadi itu momen yang paling pas. Karena apa? Karena tubuh kamu ngabsorb banget, nyerap banget semua nutrisi yang diberikan saat itu. Jadi 30-60 menit setelah kamu olahraga. Nah, kalau kita-kita ini para pelari, biasanya kalau udah kelar latihan, lupa tuh untuk masukin langsung makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ada apa coba? Stretching dilewatin. Yang kebanyakan dilakukan adalah foto-foto, update status, kumpul sama komunitas, ngobrol, ketawa-tawa, nongkrong, sampai akhirnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita malah dilupain. Ya, udah lewat golden window-nya, golden period-nya. Jadi sebisa mungkin setelah selesai latihan, selesai lari, kamu langsung masukkan kembali nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk recovery. Dan ini significantly proven. Jadi teman-teman coba diingat, kalau bisa bekal-bekal deh apapun itu supaya ganjel dulu di 60 menit pertama setelah sesi latihannya kamu ya. Kesalahan berikutnya yang masih sering dilakukan oleh kita para pelari adalah hanya memperhatikan nutrisi saat sebelum lari, sedang lari, setelah lari. Cuman 3 poin yang kita ingat. Padahal ketika kita bicara soal training program, kalau kita mau jadi pelari yang baik dan performance-nya bagus, kita harus merhatiin nutrisi the whole weeks. Saat kita sedang beraktivitas, berkegiatan, di luar kegiatan larinya pun kita harus tetap perhatiin calories intake-nya kita yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa kalau right before sama during dan after aja nggak cukup? Karena ibaratnya nih ya, kalau kita cuma merhatiin 3 poin itu, kita cuma kayak ngias bagian ujungnya nasi tumpeng doang teman-teman. Jadi fondasinya, bagian bawahnya, lauk pauknya malah sama sekali nggak keurus. Padahal kita butuh fondasi yang kuat supaya bagian atasnya tumpeng ini juga bisa kokoh. Nah, ini yang terjadi kalau kita cuma merhatiin momen sebelum, saat, dan sesudah lari. Jadi bener-bener aku pesanin ke kamu, kalau mau bicara soal nutrisi bukan cuma pas hari H, tapi minggu-minggu sebelum kamu melakukan lomba lari itu sendiri, kamu udah harus persiapkan baik-baik kebutuhan nutrisinya kamu. Poin yang terakhir adalah kita biasanya terlalu lama membiarkan diri kita kelaparan. Mungkin ada sebagian di antara kamu yang gak bisa banget tuh gue gak mungkin banget lapar ya, jadi pasti makan terus. Tapi ada juga orang-orang yang kadang-kadang suka skip karena saking sibuknya pekerjaan kantor, banyaknya juga aktivitas yang lain, sehingga makanan tuh jadi urusan kesekian gitu. Nanti dulu aja. Padahal udah ada penelitiannya dan statementnya juga yang bilang kita nggak boleh membiarkan tubuh kita kelaparan lebih dari 4 jam teman-teman. Artinya kamu harus pastikan tiap 3-4 jam itu frequently ada makanan yang masuk. Ya tapi makanannya nggak nasi padang juga gitu ya, nggak langsung makan besar. Tiap 3-4 jam kamu boleh snacking, boleh diganjal dulu dengan makanan yang bernutrisi baik. Nah, ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena lari itu nggak cuma dilakukan dalam 1 hari kan. Apalagi kalau kita bicara soal latihan maraton nih, kamu harus latihan terus-terusan, misalnya selama 1 minggu, paling rasanya cuma sehari 2 hari. Nah, momen-momen itu harus diisi terus tuh nutrisinya. Dan pastikan sekali lagi nutrisinya juga nutrisi yang baik ya. Kalau lagi mau persiapan untuk sebuah maraton, pastiin kamu menghindari makanan-makanan yang sulit dicerna oleh tubuh atau yang tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh. Seperti contohnya junk food, makanan yang terlalu manis misalnya, atau makanan yang proses, atau mungkin alkohol intake. Kalau misalnya kamu minum alkohol, itu juga sebisa mungkin diminimalisir atau ditiadakan dulu saat kamu sedang persiapan sebuah maraton.
Oke teman-teman, jadi itu tadi hal yang harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal nutrisi. Ternyata bisa sangat impactful ke performance larinya kamu. Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku dulu nganggep lari ya cuman sekedar kegiatan larinya aja, olahraganya aja. Tapi makanan yang gak aku pikirin, hidrasi gak aku pikirin, banyak juga strategi fueling saat kita lari gak aku hiraukan. Ternyata pas aku jalanin semua yang udah aku share ke kamu barusan, itu sangat signifikan perbedaannya. Jadi sekali lagi, kalau kamu emang bener-bener into lari, serius, pengen mecahin personal best misalnya, coba deh lakukan poin yang sudah aku jelaskan tadi. Yang harus dihindari, yang harus dilakukan. Dan boleh nanti share di kolom komen kalau kamu udah ngedapetin hasil yang signifikan dari tips yang aku share hari ini ya. Kalau kamu suka sama videoku ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, dan jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku ya, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye! Katu. Lucu dia ya, nggak boleh tinggal di sini aja. Boleh. Wow!